Halo semuanya, kita lanjut lagi ya materi kita. Kalau di materi sebelumnya atau pembahasan kita sebelumnya, itu kita bahas yaitu konfigurasi ion berdasarkan kulitnya. Oke, sekarang yang akan kita bahas yaitu konfigurasi ion ini berdasarkan subkulitnya. Oke, dengan konsep yang sama, teman-teman cuma perlu tahu bahwa kalau misalnya dia ionnya bermuatan negatif, itu berarti unsur tersebut menangkap elektron. Seberapa banyak yang ditangkapnya itu tergantung kepada muatannya. Oke, jika muatannya misalnya dia min aja, gini ya, itu berarti dia menangkap satu karena angka satu tuh nggak ditulis. Tetapi kalau misalnya di sini 2 min gitu, berarti dia menangkap 2. 3 min gitu, berarti dia menangkap 3. Oke, demikian juga kalau misalnya kalau muatannya itu adalah positif, positif itu artinya bahwa unsur itu melepaskan elektronnya. Oke, seberapa banyak yang dilepaskannya tergantung juga kepada berapa muatannya. Kalau muatannya cuma plus aja seperti ini, berarti dia melepaskan satu elektron. Tetapi kalau misalnya dia 2 plus, berarti dia melepaskan 2 elektron. Oke. Dan intinya juga sama, unsur itu melepaskan elektron atau menangkap elektron itu untuk mencapai kestabilannya supaya sama seperti golongan gas mulia. Oke, dengan elektron valensinya itu adalah 2 atau duplet dan 8 oktet kayak gitu. Oke. Kalau konfigurasi kulit kan dia kulitnya adalah ada kulit K, L, M, N begitu kan. Kalau untuk konfigurasi subkulit saya juga yakin teman-teman pasti udah tahu, oke, dan udah familiar juga dengan subkulit-subkulit yang ini, oke. Jadi ada subkulit S, P, D, F sampai seterusnya kayak gitu ya. Oke. Gini, kalau untuk konfigurasi subkulit ini ada aturan, ada beberapa aturannya. Oke, kalau untuk penulisan konfigurasi elektron itu berdasarkan yang pertama ya, itu adalah aturan dari Aufbau. Oke, teman-teman juga pasti udah tahu ya. Jadi kalau menurut aturan dari Aufbau itu bahwa kalau kita mengisi elektron itu kita mulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah dulu, baru seterusnya ke tingkat energi subkulit yang besar gitu. Jadi penulisan atau persebaran elektron itu diisi dari subkulit yang memiliki energi paling rendah. Oke. Jadi ini teman-teman juga harus tahu ada hujan penulisannya itu seperti hujan. Saya juga yakin itu pasti diajarin sama guru masing-masing. Oke. Jadi ini aturan penulisannya ya. 1S dulu yang paling memiliki energi paling rendah. Dilanjut 2S, terus 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Oke. Oke. Jadi kenapa 4S dulu daripada 3D gitu? Karena 4S ini dia memiliki energi yang lebih rendah daripada 3D. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti jangan langsung nulis 3P, 3D kayak gitu ya. Maksudnya pengisian elektronnya enggak. Jadi yang diisi elektronnya terlebih dahulu itu adalah 4S dulu, baru ke 3D. Setelah itu 4P dan 5S. Dan saya juga udah yakin teman-teman pasti udah tahu ya yang ini ya. Kalau misalnya masih belum di pembahasan sebelumnya itu juga ada di konfigurasi subkulitnya. Oke. Oke. Ini untuk review aja, mungkin teman-teman lupa. Oke. Jadi untuk jumlah maksimum elektronnya di setiap subkulit itu teman-teman juga harus perlu tahu. Oke. Jadi kalau di subkulit S itu jumlah maksimum elektronnya ada 2. Sedangkan di subkulit P itu ada 6 elektron, di subkulit D itu ada 10 elektron, dan di subkulit F itu ada 14 elektron. Oke. Ini adalah jumlah maksimumnya. Oke. Ini kenapa saya buatkan di sini ada unsur golongan 8, oke, karena nanti untuk konfigurasi subkulit ini ya ada namanya penyingkatan kayak gitu. Jadi dimulai dengan unsur gas mulia kayak gitu. Ini teman-teman juga harus hafal, maksudnya harus udah tahu nih nomor-nomor atomnya. Misal nih, helium nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, Kr itu 36 sampai seterusnya kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pokoknya. Konfigurasi dari subkulit ya, X7 14 dengan muatannya min 1. Oke, ingat tanda min ini berarti dia ngapain? Oke, good, berarti dia menangkap elektron. Berapa yang ditangkapnya? Ada 1. Oke, kita lihat awalnya dia elektronnya berapa? Oke, awalnya dia 7, berarti setelah dia menangkap 1 elektron menjadi 8.
Oke, berarti persebaran elektron di subkulitnya ada 8 elektron. Oke, ingat ya, pengisian berdasarkan aturan Aufbau. Kita mulai dari subkulit yang memiliki energi paling rendah. Oke, yaitu 1s. Oke, ingat S ini dia maksimumnya ada 2. Jadi hampir sama dengan pengisian elektron pakai kulit, yaitu kita isi dulu yang sebelumnya itu yang paling rendah energinya, yaitu jumlah maksimumnya. Setelah itu nanti kita sesuaikan dengan berapa jumlah elektron yang akan disebarin. Oke, sekarang ingat ya, jumlah elektron yang kita sebarin itu totalnya ada 8. Oke, karena ini kan awalnya dia 7, dia menangkap 1 jadi 8. Oke, 1s2 maksimumnya 2 ya. Setelah 1s tadi 2s ya. Oke, maksimum lagi 2. Oke, sekarang jumlahin. Ini udah berapa? Udah 4. Berarti sisa elektronnya lagi yaitu ada 4 lagi. Oke, setelah 2s berarti 2p. Oke, ingat tadi p itu maksimumnya berapa? Ada 6. Oke, sedangkan yang sisanya ada 4, ya udah tinggal tulis aja 4. Udah selesai. Kayak gitu. Jadi penambahannya itu yaitu berada pada kulit yang subkulit yang terluar. Oke. Terus lanjut nih, ini penambahannya harus dilihat juga ya maksimumnya. Kalau misalnya ini P-nya udah maksimum 6, berarti kita nggak boleh tambahin lagi supaya 7, nggak boleh, karena dia maksimumnya 6. Kalau seperti itu, berarti kita tambahkan dengan subkulit selanjutnya. Berarti ada 3S, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih, yang awal dasarnya ya, yang kalau dia belum bermuatan atau netralnya. Nah, ini 7 kan. Kalau dia 7 berarti 1S2, 2S2, 2P3. Nih, perhatiin ya perbedaannya. Ini awalnya kalau dalam keadaan netral dia 3, setelah dia menangkap 1 elektron sehingga bertambah 1, ya kan? Di subkulit P-nya. Karena di sini subkulit P-nya belum maksimum karena maksimumnya 6, ya kan? Ini masih 3. Berarti tambah 1 lagi masih bisa. Jadi 4. Oke? Next lagi ke soal berikutnya. Yaitu X1632, 2 minus. Berarti dia apa? Oke, good. Dia menangkap 2 elektron. Oke, kita buat yang netralnya dulu ya. 16. Oke, ingat aturannya tadi diisi berdasarkan subkulitnya, yaitu memiliki energi paling rendah dulu. Yaitu 1S, kita isi maksimumnya ada 2. Setelah itu 2S, maksimumnya 2. P maksimumnya 6 ya. Berarti kita jumlahkan ini ditambah ini 4 tambah ini udah 10. Oke, di sini ada 10 elektron. Berarti sisa 6 lagi, ya kan? Setelah 2P itu adalah 3S. S maksimumnya ada 2. Oke, berarti ini 12. Berarti sisanya adalah 4 lagi karena kan ini kan totalnya 16 ya. Oke, di sini 3P-nya ada 4 elektron. Oke, gampang kan? Itu kalau yang netralnya. Kalau yang negatifnya atau kalau misalnya udah bermuatan ion gimana? Ini kan dia menangkap 2 elektron ya. Oke, nggak masalah. Tetap aja. Kalau misalnya dia udah nangkap 2, berarti sekarang jumlah maksimum elektronnya sekarang bukan maksimum, jumlah total elektronnya berarti udah 18 dong, ya kan? Karena dia awalnya 16 ditangkap 2 berarti totalnya jadi 18. Oke. Kita buat hal yang sama ke pengisian konfigurasi subkulitnya yaitu berdasarkan tingkat energinya. Kita isi nih 1S2, 2S2, 2P6. Oke, udah total 10 ya. Oke. 3S2 udah 12. Berarti sisanya berapa? 6 lagi. Oke. 6 lagi sisanya ya. Setelah 3S ternyata itu adalah 3P. Ingat P tadi maksimumnya ada berapa? Oke, pintar. Ada 6 elektron. Oke. Berarti di sini ada 3P6 terakhirnya. Lihat ya. Di awalnya 4, setelah dia tambah 2, berarti dia jadi 7. Oke gitu. Oke, nih supaya teman-teman nggak ragu. Kalau misalkan dia itu adalah X3+, kita buat ya supaya misalnya 3 plus 3 min. Oke, ini kan berarti totalnya jadi 19 ya. Oke, berarti ini seperti ini. 1S2 ya kan isi berdasarkan subkulit paling rendah dulu ya. 2S2, 2P6, ini udah berapa? Udah 10. Setelah itu 3S2 baru apa? Oke, 3P 6. Oke, ini berapa? 18. Oke, 18 ya. Ini kan katanya ditambah 1. Jadinya 19. Oke, berarti ini. Ini kan P tadi kan maksimumnya adalah 6. Oke, jadi kita nggak boleh tambah di sini. Terus elektron satu lagi kemana? Oke, kita isi ke subkulit berikutnya. Subkulit berikutnya apa? 4S. Oke, kurangnya berapa? Ini udah berapa? 10, 18, ini 19 kurang 1. Jadi seperti ini. Kayak gitu. Saya ngerti ya? Oke. Next lagi.
Kalau misalnya dia X1939 plus, oke, kita buat yang netralnya dulu. Nih, oh sama ya netralnya ya. Oke nih, 19 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, baru 4S1 sisanya. Karena kan maksimum S itu ada 2, tetapi di sini yang kurang itu ada 1, berarti kita isi 1 elektron di S-nya. Oke, subkulit 4S-nya. Oke. Jadi ingat ya, pengisian kalau subkulit itu berdasarkan salah satu aturannya, karena kan aturannya dia ada 3 ya, yaitu kalau berdasarkan Aufbau, yaitu bahwa elektron itu harus diisi berdasarkan tingkat energi paling rendah dulu gitu. Oke, kalau misalnya dia plus, oke, ingat ya, tadi plus itu berarti dia melepaskan elektron. Oke, awalnya dia 19, plus itu melepaskan, berarti dia melepaskan 1, berarti sekarang jumlah elektronnya ada 18 elektron. Oke, kalau melepaskan elektron, berarti elektron yang dilepaskan itu adalah dari subkulit paling terluar. Oke, ingat ya. Jadi kalau misalnya kita buat pengisian elektronnya, itu harus berdasarkan tingkat energinya. Sedangkan kalau kita melepaskan elektronnya, itu harus dari subkulit paling luar. Oke, contohnya gini. Ini kan dia tadi 19 ya, udah dilepaskan 1 berarti tinggal 18. Oke, berarti kita harus keluarkan 1 elektronnya. Oke, berarti kalau kita lihat nih awalnya, berarti yang paling terluar itu adalah yang ini, 4S, ya kan? Dan yang dikeluarkan itu adalah 1. Berarti yang dari sini kita keluarkan 1. Gitu. Berarti setelah kita buat konfigurasi untuk ionnya, yang plusnya berarti dia konfigurasinya cuma sampai di sini aja. Karena yang ini udah dikeluarin. Kayak gitu. Oke, terus gimana dong kalau misalnya dia yang dikeluarin 2 plus, yang dikeluarin 2? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau misalnya dia yang dikeluarin itu ada 2, kayak gitu ya, berarti ini kan dari sini yang paling luarnya kan 4S nih. Nah, dikeluarkan 1, karena di sini cuma ada 1 elektron. Terus 1 elektron lagi dari mana? Dari 3P-nya. Oke, jadi kalau misalkan dia ada X2 plus dari sini ya, 19 ini dilepaskan 2, berarti nanti ini sama ya dari sini ya. Yang terakhirnya itu adalah dari 3P5. Oke, karena yang dikeluarkan kan 1 dari 4S-nya, 1 dari 3P-nya. Begitu. Oke, nih. Kenapa tadi kita pakai unsur golongan 8, ini kita bisa penyingkatan. Nih, contohnya gini. Ini kan 7 nomor atomnya. Berarti yang dekat dengan 7 yang mana? Yang helium. Berarti kita tulisnya nih, helium. Baru ini kan helium nih. Selanjutnya kita tulis itu adalah 2S2, 2P4. Kayak gitu. Oke? Terus kalau misalnya yang ini, gimana penyingkatannya? Oke, lihat aja yang 16 yang paling dekat yang mana? Neon kan, kalau kita buat argon belum mencukupin, ini 18, padahal kita punya elektron cuma 16, kayak gitu. Berarti ini adalah neon ya, neon kan tadi 10, berarti 10 cuma sampai sini, berarti kita lanjutin yang ini, berarti ini 3S2, ini 3P4, begitu kalau penyingkatan. Oke? Oke, sekarang kita lanjut soal yang selanjutnya nih, X2656. Ada nggak teman-teman udah tahu nih siapa unsurnya? Kalau teman-teman yang sering latihan soal sih pasti udah tahu, ya kan? Oke, ini adalah unsur besi. Oke, kita buat dulu ya dalam keadaan netralnya. Oke, kalau dalam keadaan netralnya berarti ingat ya, ini 26. Berarti kita isi 1S-nya dia 2, 2S-nya 2, 2P-nya 6. Berarti ini totalnya 10. Terus lanjut lagi 3S2, 3P, 4S2. Oke, ingat ya, isi maksimumnya dulu. Ini berarti 10, ini oke. Ini sekarang berarti totalnya udah 20. Berarti sisanya 6, ya kan? Setelah 4S, kalau berdasarkan aturan Aufbau, itu berarti 3D. Oke, jadi nggak langsung 4P, nggak. Jadi 3D dulu. Nanti setelah 3D baru 4P. Oke, ini tadi kurangnya ada 6 lagi ya. Ini kan yang mau kita sebarin ada 26. Yang udah kita isi itu baru 20. Berarti sisanya ada 6. Oke, tadi subkulit D itu maksimumnya ada berapa? Oke, pintar. Ada 10. Berarti kita masih bisa masukin yang sisanya yang 6 tadi di semua subkulit 3D-nya. Oke, itu dia. Oke, itu kalau yang dia netral, yang belum bermuatan. Maksudnya dia belum melepaskan atau belum menangkap elektron. Oke, gimana kalau misalkan dia melepaskan 2 elektron? Oke, ingat tadi ya, elektron yang dikeluarkan itu adalah dari kulit
paling terluar. Ini berarti dari kulit, dari subkulit nih, dari subkulit paling terluar. Oke. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, kalau penulisannya seperti ini, menurut Afbo tadi, yang paling terluar itu adalah 3D, ya kan? Itu kalau menurut aturan pengisiannya. Tetapi kalau berdasarkan dia subkulitnya, yang paling terluar itu adalah 4S. Oke, kita tulis seperti ini. Oke, 4S dulu baru 3D. Ini berdasarkan tingkat energinya. Tetapi kalau berdasarkan yang paling terluar itu adalah 4S. Oke, jadi misalnya gini. Ini S2 ini untuk yang 1 dulu. Ini untuk yang 2 dulu. Ini untuk yang 3 dulu gitu. Ini untuk yang 4 dulu, kayak gitu ya. Jadi nih, ini kan 3 nih, di sini kan 3. Oke, ini 4. Berarti yang paling terluar yang mana? Yang 4-nya dong, walaupun tadi kita isi yang 3D dulu, itu kalau berdasarkan tingkat energinya. Tetapi subkulit paling terluar di sini itu adalah 4S-nya. Oke, ingat sekali lagi bahwa kalau kita melepaskan elektron dari subkulit gitu ya, berdasarkan subkulitnya, konfigurasinya, itu yang kita keluarkan dari subkulit paling terluar. Oke, berarti di sini 2 plus, berarti kita melepaskan 2 elektron. Di sini subkulit paling terluar itu adalah 4S dan dia memiliki 2 elektron, berarti ini semua elektronnya dilepasin. Oke, makanya sekarang kalau dia 2 plus, jadinya 1S2, berarti kalau 2 plus totalnya sekarang elektronnya berapa? 26 dikurang 2 ya, berarti 24. Oke. Berarti ini kan 2S2, 1S2, 2S2, 24, ini 10, 3S2, 3P6, ini kan 18 ya, tambah 6 berarti 24. Oke, jadi 4S-nya itu dikeluarin, elektronnya di S-nya dikeluarin, berarti kosong dong. Kalau dia kosong kita nggak perlu tulis lagi di sini. Oke, 3P6 terus 3D6. Oke, 3P6, 3D6. Begitu. Oke. Terus gimana kalau misalnya dia 3 plus? Oke, nggak masalah. Kalau dia 3 plus, berarti yang dilepaskan ada 3. Oke, kita lihat dari yang normalnya. Di sini kan yang paling terluar tadi adalah 4S. Oke, kita lihat dulu nih. Yang dilepaskan kan 3. Berarti sekarang jumlah elektronnya yang sisa setelah dilepaskan berapa? Jadinya 23 dong. Oke, jadi setelah kita lepaskan dia 3, berarti sisanya adalah 23. Kita lihat nih, yang mana yang dilepaskan. Ingat ya, yang dilepaskan dari subkulit terluar. Oke, terluarnya adalah S, 4S. Oke, sedangkan 4S ini cuma ada 2 elektron. Oke, nggak masalah. Terus satu lagi dari mana? Oke, berarti dari subkulit yang terluar lagi, yang sebelum 4S. Berarti 3D. Iya kan? Jadi untuk melepaskan 3 elektron, 2-nya dari S, 4S, sedangkan satunya kita ambil lagi dari D-nya. Oke, ini yang awalnya dia 6, kita lepaskan 1, jadinya dia 5. Oke, jadi ini sekarang dia 1, kita lepaskan di sini. 4S-nya tadi udah lepas, karena kan dia ada 3 ya, ada 3 berarti ini kan 2. Dari sini di sini 1, berarti tinggal D-nya tinggal 5, sedangkan 4S-nya udah kosong, berarti kita nggak nulis lagi. Akhirnya, untuk 3 plus, jadinya 3P6, 3D5. Oke, gampang kan? Oke, next lagi. Oke, karena kalau banyak latihan, itu bakalan membuat kita semakin mudah mengerti, kayak gitu. Jadi harus banyak latihan ya. Oke, sekarang kita contohkan adalah krom. Krom itu dimiliki nomor atomnya 24, dan nomor masanya 52. Oke, kita buat dulu yang netralnya ya. Berarti isinya dulu 1S2, 2S2, 2P6. Oke, ini 10 elektron. 3S2, 3P6, 4S2. Oke, ini 10 elektron. Berarti sekarang total udah 20. Berarti selebihnya kita isi di subkulit D. Oke, subkulit D itu maksimalnya 10 ya. Ini selebihnya kita 2. Berarti di 3D kita isi semua elektronnya ada 4. Oke. Nih, terus kita mau melepaskan 3 plus, berarti ada 3 elektron yang dikeluarin. Oke, jika 3 elektron yang dikeluarin, berarti bagaimana? Oke, kalau dikeluarin ada, ini penulisan konfigurasinya ini belum stabil ya. Nah, kalau teman-teman nanti belajar gini. Jadi ini, subkulit itu kalau berdasarkan subkulit ya, dia itu stabil penulisannya yaitu kalau dia penuh sama setengah penuh. Oke, misalnya nih, ini kan S itu kan maksimalnya 2. Ya kan, berarti dia udah penuh.
Sedangkan 3D itu kalau D itu subkulit D itu dia maksimalnya 10. Berarti setengahnya berarti 5, ya kan? Kalau dalam keadaan seperti ini belum stabil. Karena kenapa? Yang S-nya penuh sedangkan yang D-nya tidak setengah penuh dan juga tidak penuh. Berarti enggak. Jadi kita harus stabilkan, yaitu satu elektron dari S-nya itu masuk ke 3D. Kayak gitu, supaya nih sama-sama setengah penuh. Jadi S-nya setengah penuh, D-nya juga setengah penuh. Oke, jadi ini dia udah stabil. Oke, kalau dilepaskan 3 gimana? Sama konsepnya seperti yang tadi, bahwa elektron itu akan keluar dari subkulit paling terluar. Oke, yang paling terluar di sini adalah 4s. Oke, 4s itu kita pakai yang ini ya. Terserah sih pakai yang mana juga. Jadi kita lepaskan ada 2 elektron. Tiga ya. Berarti kita lepaskan dari S-nya itu tadi ada 2, terus satu lagi dari D. Oke, pintar. Dari D ya. Berarti sekarang totalnya di D-nya sekarang ada 3 elektron. Oke kan? Berarti ini udah kita keluarin yang S-nya, yang dari D-nya kita keluarin 1. Berarti terakhirnya subkulitnya itu adalah 3P6 sama 3D3. Oke, kalau kita hitung nih, berarti kan kalau dia melepaskan, berarti awalnya dia 24, dikurang 3, berarti 21. Sekarang kita hitung, ini 2, 6, berarti ini 10, 2, nih 18, tambah 3, 21. Udah, gampang kan? Oke, jadi untuk semua konfigurasi, baik dia netral, baik dia ion, atau berdasarkan kulit, atau berdasarkan subkulit, intinya teman-teman harus tahu konsepnya. Oke, jadi dengan tahu konsepnya, nanti seberapa banyak, seberapa besar nomor atom atau elektron yang diberikan soal oleh guru kamu, itu kamu pasti bisa ngerjain. Oke, ingat ya, kalau subkulit itu berarti pengisiannya harus berdasarkan aturan Aufbau, yaitu diisi dari kulit paling memiliki energi paling rendah. Oke, jadi banyak latihan ngerjain soal-soal seperti ini supaya teman-teman semuanya lebih lancar dan lebih mudah mengerjakannya. Oke, tetap semangat belajar di rumahnya, dan kalau misalnya teman-teman masih ragu juga, maksudnya masih ada pertanyaan, nanti klik di komen aja ya. Oke, demikian dulu. Jangan lupa please share ya. Please share, bagikan sama teman-teman yang lainnya yang membutuhkan, supaya kita sama-sama saling belajar walaupun kita belajarnya dari rumah. Dan jangan lupa juga subscribe ya. Terima kasih.